الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat, dan kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah mau hadir ke majlis ilmu Majlis Nurul Fata yang kita cintai seminggu sekali, dan mudah-mudahan langkah kita, amaliyah kita, hadirnya kita ke majlis ilmu ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam majlis ini sehingga meninggal dunia, dan kita harapkan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke kelompok orang-orang yang matinya mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal fata, kemarin kita membahas tentang rukun-rukun yang wajib tumakninah. Ya, terakhir itu kita bahas. Dalam sholat yang wajib tumakninah itu ada 4. Kemarin sudah dibahas yang mana diantaranya ar-ruku'. Ruku' nggak boleh buru-buru, harus tumakninah. Kemudian i'tidal juga harus tumakninah. Duduk sujud 2 kali juga harus tumakninah. Duduk antara 2 sujud juga harus tumakninah. Berapa lama tumakninahnya? Pengertian tumakninah apa kemarin? Sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu. Diamnya, berdiam diri setelah bergerak sekiranya seluruh anggota tubuh itu diam, ya, berada pada tempatnya. Nah, itu jadi diam. Seukuran berapa lama? Biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Ini yang namanya seukuran, berarti enggak harus baca, enggak. Yang penting diamnya itu minimal seukuran subhanallah, gitu ya. Jadi tenang kalau sholat, nggak usah buru-buru. Baik. Kemudian sekarang mau kita bahas adalah faslun asbabu sujud sahwi arba'atun. Sebab-sebabnya sujud sahwi arba'atun, ada 4. Nah, ya. Jadi sujud itu ada sujud dalam sholat. Sujud sholat, ya. Ini sujud yang pertama. Yang kedua ada lagi namanya sujud sahwi. Sujud sahwi ini juga ada dalam sholat, di luar sujud rukun, ya. Jadi tambahan nih sujud sahwi ini. Yang ketiga ada sujud namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ini bisa dalam sholat, bisa di luar sholat, ya. Ada lagi namanya sujud syukur. Nah, kalau dapat nikmat
yang mendadak, yang besar, ya, istri lahiran selamat, nah, ya, lamaran diterima, ya, syukur tuh, ya. Misalnya juga dapat undian besar, tahu dapat hadiah 1 M, ya. Oh, dapat 1 M nih Ustaz, oh, Masya Allah, sujud syukur. Ini, nah 4 sujud ini kata para ulama nggak ada sujud lain, ya. Jadi kadang kita ngelihat ada orang kalau setelah sholat lalu dia salam, habis salam dia wiridan, habis wiridan dia sujud lagi. Pertanyaannya sujud apa? Kalau dia bilang saya doa Ustaz, ya. Kalau doa itu ketika lagi sujud yang disyariatkan, jangan nambah-nambahin sujud yang nggak ada. Paham kira-kira? Pernah nggak lihat orang habis sholat sujud lagi, terus dia doa di situ? Kalau mau doa masih dalam sholat, ya. Tapi kan saya sholatnya makmuman Ustaz. Kalau makmuman saya ngikutin imam, ya ente sholat sunnah setelah itu, ba'diyah. Nah sebelum salam ente sujud, ente doa. Tapi kan saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz, doa saya bahasa Indonesia. Ya doanya dalam hati, nggak harus talafuz. Kalau talafuz kan batal bahasa Indonesia, selain bahasa Arab batal doanya. Ya dalam hati aja. Jadi jangan nambahin sholat yang tidak jangan menambahkan sujud yang tidak disyariatkan. Ya, sujud setelah sholat bukan sujud sahwi, bukan sujud sholat, bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah. Itu sujud apa ente? Ya enggak, saya pengen sujud aja. Ya enggak ada, enggak boleh itu. Bid'ah namanya itu. Ya, mengada-adakan ibadah. Paham? Tanpa ada dalilnya. Paham kira-kira? Jadi kalau mau doa biasa aja, atau kalau mau doanya ketika sujud ya dalam sholat. Paham kira-kira nih? Ya. Nah ini yang kita bahas adalah sujud sahwi. Penyebab sujud sahwi. Ya. Apa itu sahwu? Ya, sahwu dalam bahasa Arab artinya nisyanus syai', lupa sebenarnya. Arti sahwu itu lupa. Ya. Nasi itu ya sama dengan sahai itu, saya lupa. Kalau lupa berarti nggak ingat. Ya. Tapi kadang terjadi sujud sahwi ini bukan karena lupa. Misalnya ada orang sengaja meninggalkan tasyahud awal atau sengaja meninggalkan kunut, bukan lupa, nggak mau aja gitu. Rakaat kedua harusnya tasyahud awal, dia nggak mau, langsung bangun, kan nggak lupa. Berarti Ustaz kalau nggak lupa, kalau sengaja nggak sujud sahwi, kan sujud sahwi itu sujud lupa, enggak, tetap sujud sahwi. Nah berarti pengertian sahwi di sini tidak hanya lupa, ini pengertian sahwi itu lupa dari segi bahasa. Tapi dari segi syariat, apa maksud lupa di sini? Ai mutlaqul khalal al-waqi' fis shalah. Ya. Kesalahan apa saja yang terjadi di dalam salat, baik sengaja ataupun lupa. Ya. Mutlaqul khalal, kesalahan apapun yang terjadi dalam salat sengaja atau lupa. Ini kalau pengertiannya begini cocok. Jadi kalau ada orang nggak kunut karena sengaja, kenapa nggak kunut? Malas aja Ustaz, capek dirinya. Nah berarti ente ntar sujud sahwi, kan saya nggak lupa. Nah, karena walaupun nggak lupa, pengertian lupa dalam sujud sahwi adalah kesalahan apa saja yang terjadi di dalam sholat, baik sengaja ataupun tidak. Paham kira-kira nih? Paham ya? Nah sujud sahwi ini ente ntar setelah ngaji ini harus bisa mengira-ngira, membayangkan sholat ente perlu sujud sahwi apa enggak gitu. Jadi biar tahu nih. Kalau ada salah satu dari penyebab ini, maka sunnah sujud sahwi. Ingat ya, hukum sujud sahwi itu bukan rukun tapi sunnah. Seandainya ada orang nggak kunut, lalu dia nggak sujud sahwi, sah nggak subuhnya? Sah. Kenapa? Karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya, cuma pahalanya nggak sempurna gitu aja. Seperti ada kekurangan dalam misalnya orang bikin sayur asem, ya, bikin sayur asem lengkap semua tuh. Ada nangkanya, ada jagungnya, ada kacang panjangnya, cuma nggak pakai garam aja. Begitu dimasak jadi nggak sayur asem? Jadi, cuma rasanya kurang pas. Nah, sama seperti itu, sholatnya sah, jadi sholatnya, cuma ada yang kurang pas gitu, ada yang kurang. Nah, kalau ente nggak sujud sahwi, sholatnya sah, tapi kurang sempurna itu ya. Paham kira-kira? Paham ya? Di mazhab kita Imam Syafi'i, semua sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Apapun penyebabnya, ya, apapun penyebabnya, maka sunnah sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Berbeda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik sujud sahwi setelah salam. Jadi salam dulu baru sujud sahwi. Kita enggak. Kita sebelum
salam. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang lihat orang tiba-tiba sujud sahwi habis salam. Mazhab apa nih? Mazhab Imam Malik. Ya, masing-masing dengan ya, pendapat yang diikuti, silahkan. Ente mau ikut pendapat Imam Syafi'i bebas, Imam Malik bebas, yang penting pahami ya, kaidah mereka, pahami keterangan mereka, jangan asal-asalan. Paham kira-kira? Paham ya? Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Apa yang menyebabkan kita sunnah sujud sahwi? Al-awwal tarku ba'din min ab'adis shalah. Tarku ba'din, meninggalkan bagian. Jadi ba'd ini istilah arti ba'd itu sebagian. Ya, min ab'adis shalah, dari beberapa bagian salat. Tapi pengertian ab'ad di sini bukan berarti rukun. Sunnah. Ada sunnah dalam salat dibagi dua. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ingat ya. Sunnah itu kan gini, sunnah dalam sholat itu ada sunnah, kalau dilihat dari waktunya, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah setelah sholat. Nah, sunnah yang ketika sholat, di dalam sholat itu dibagi dua. Ada hayat, ada ab'ad. Ya. Kalau hayat itu sunnah yang kalau kita tinggalkan tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi. Paham? Misalnya contoh, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Apa hukumnya, sunnah apa wajib? Sunnah, yang wajibnya takbiratul ihramnya. Tapi angkat tangannya sunnah. Itu salat gini. Allahu akbar. Nah, gini. Atau ya, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini sunnah, kalau ente lepas nggak apa-apa. Dan kalau ente tidak mengerjakan sunnah tersebut, doa iftitah, baca ta'awudz, baca amin, ya, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, itu semua sunnah hayat. Kalau ente nggak baca, ente nggak kerjakan, maka tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi. Udah, ketinggalan aja sunnahnya, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini jenis pertama. Jenis kedua, sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu sunnah dalam sholat yang jika kita tinggalkan, maka kita disunnahkan mengganti dengan sujud sahwi. Secara garis besar, sunnah ab'ad itu gampangannya ada dua dah garis besarnya, ya, atau tiga. Ya, tasyahud awal, kunut, sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Dan di gampangan ini nanti rinciannya ada lebih detail. Kalau ada orang sholatnya nggak tasyahud awal, kalau ada orang sholat subuh nggak kunut, kalau ada orang dalam tasyahud akhir nggak baca sholawat atas Nabi, keluarga Nabi Muhammad SAW, maka dia disunahkan sujud sahwi. Paham kira-kira? Paham ya? Baik. Nanti kita bahas nih. Nah, kalau seandainya ada orang meninggalkan ab'ad, ya, sebagian dari bagian-bagian sunnah ab'adnya sholat. Misalnya gini, tasyahud awal kan sunnah ab'ad. Tadi anak secara garis besar, ntar di belakang tuh ada sunnah ab'ad apa? Sunnah ab'ad ada 7, nanti kita bahas. Cuma sekarang saya bahas secara umum. Tasyahud awal itu kan sunnah ab'ad. Ya, mana itu tasyahud? Tasyahud itu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya tasyahud nih. Segitu doang tasyahud. Sempurna tuh. Kalau ente tinggalin semuanya, ente habis sujud kedua harusnya tasyahud, ente langsung diri rakaat ketiga, maka sunnah sujud sahwi. Sengaja atau lupa. Paham? Ya udah nyampe diri Ustaz. Ya udah biarin, terganti dengan sujud sahwi. Atau enggak, Ustaz enggak mau, capek kelamaan, langsungnya berdiri, tetap sunnah sujud sahwi. Itu kalau ninggalin semuanya. Tapi yang dikatakan di sini tarku ba'din, meninggalkan sebagian min ab'adis shalah, dari ab'adis shalah. Ab'adus shalah diantaranya tasyahud awal. Ente enggak ninggalin semuanya, sebagian doang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum enggak usah dah. Assalamualaikum enggak usah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Kenapa? Ente ninggalin assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh.
plus assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Bahkan kata para ulama, walaupun cuma satu kalimat aja, asyhadu alla, ini baca semua nih dari awal nih at-tahiyatul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Apa itu? Allahnya mana? Malas sujud sahwi. Ya Allah Ustaz, cuma satu kalimat doang sujud sahwi. Paham kira-kira? Bahkan kata para ulama, hatta satu huruf aja, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, nggak mau sujud sahwi. Paham kira-kira? Ya, jadi meninggalkan semua sunnah ab'ad secara keseluruhan satu paket atau sebagian doang, walaupun satu kalimat, bahkan walaupun satu huruf tinggalkan, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga kunut misalnya. Kunut itu apa Ustaz? Bacaan doa. Ya, ada 5 doa, 5 pujian, istighfar dan sholawat. Ini bagian dari kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ini namanya doa nih. 5 doa, yang 5 pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nah, 5 pujian. Yang 1 permintaan ampun, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terakhir sholawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Ini sholawatnya gitu tuh. Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ente kurangin 1 aja kalimat, maka ente sujud sahwi. Ente udah baca dari awal nih. Begitu salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, enggak pakai nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi ummi mana? Oh iya lupa, sujud sahwi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, Allahu akbar. Wa salamnya mana? Lupa, sujud sahwi. Paham? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam wa sahbihi, sujud sahwi. Ninggalin 1 kalimat aja. Paham? Ini namanya meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah. Kalau ab'adus shalah itu 1 paket full, ini tarku ba'din, enggak harus semuanya, enggak harus ditinggalin semuanya. Sebagian aja yang ditinggalin, sunnah sujud sahwi. Paham kira-kira maksudnya? Paham. Jelas ya? Baik. Ustadz, kalau seandainya saya makmum, ya, imam gak tasyahud awal, kita udah ngingetin subhanallah, dia tetap aja diri. Gimana Ustadz? Ente wajib ngikutin. Paham? Ente jangan songong tasyahud sendirian. Ya? Imamnya gak mau ente tasyahud sendirian. Atau sholat subuh imam gak kunut Ustadz. Gimana Ustadz? Kalau ada kesempatan ente kunut sebelum imam bangun dari sujud pertama, ente udah sujud, boleh. Tapi kalau nggak mungkin Ustaz, emang dia Muhammadiyah nggak mau kunut, kalau saya kunut ketinggalan saya, maka ente nggak boleh kunut, ente ngikutin imam. Nanti ketika salam, kalau imam tasyahud kalau imam sujud sahwi sebelum salam, ente wajib ngikutin. Kalau imam nggak sujud sahwi juga, ente boleh sujud sahwi. Kapan? Setelah imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh tadi imam nggak kunut nih, ente sujud sahwi. Paham kira-kira? Paham? Walaupun misalnya ente sempat kunut. Ente sempat kunut nih. Imam sujud, ya. Atau imam i'tidal dilamain sama imam. Kayak di Masjidil Haram itu, kalau yang pernah umrah atau haji, itu kalau ketika subuh, ana waktu ngalamin, imamnya enggak baca kunut, cuma dia lama i'tidalnya. Dia baca doa dah tuh. Nah, kita yang enggak tahu imam enggak kunut, kita kunut sendirian. Allahumma hdini fiman hadait, yang Syafi'i ini, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Sampai selesai kita kunut, imam baru sujud. Allahu akbar. Paham? Nah, pertanyaan sekarang. Imamnya enggak kunut, makmumnya udah kunut, apakah sujud sahwi Ustaz? Iya. Sunnah sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, maka kita wajib ngikutin. Kalau imam enggak sujud sahwi, kita sunnah sujud sahwi setelah imam selesai salam. Loh, Ustaz, kan saya enggak salah. Kok saya sujud sahwi? Sujud sahwi ente untuk menambal kekurangan sholatnya imam. Paham kira-kira ini? Paham ya? Itu. Jadi paham nggak kalimat tarku ba'din min ab'adus shalah, meninggalkan sebagian kecil